Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jago Tangguh Channel. Di sore hari ini kita kebetulan main ke rumah temen lewat, jadi mampir dan sekalian membuat konten. Ada sedikit ide untuk membuat konten bagi para follower Jago Tangguh Channel untuk sedikit mengulas ataupun memberi penjelasan tentang supaya kandang yang sehat ya. Apalagi ini musim penghujan dan di sini emang tuh lihat pemirsa, teman-teman, di sini benar-benar banjir loh. Banjir semua nih penghujan tahun ini. Tahun 2023 di tanggal sekitar akhir bulan Februari ya. Tapi untuk lebih lanjutnya jangan skip video ini sampai akhir supaya jangan sampai gagal, dan juga sedikiranya subscribe, like, comment, dan share-nya di Jago Tangguh Channel. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk anda semua. Salam sehat selalu, salam sukses untuk teman-teman Jago Tangguh Channel. Oke, kita mulai. Bagaimana cara penanggulangannya, juga mengatasi kandang-kandang ayam yang supaya tidak terkena wabah penyakit setelah pada saat musim-musim seperti ini, seperti musim penghujannya. Oke, kita lihat nih. Nah, kebetulan teman kita ada punya kandang ayam. Dia pernah saya kasih masukan ya. Nah, saya kasih masukan agar supaya kandangnya jarang terkena penyakit atau supaya jangan kena penyakit, mudah kena penyakit ya. Nah, ini yang kita bahas adalah ketinggian dari bawah ya, dari tanah sampai, nah ini. Nah, ketinggian dari tanah, dari tanah sampai batas alas pijakan ayam ini sekitar 70-80 ya cm. Itu karena apa? Karena agar supaya satu, yang pertama itu sirkulasi udara menjadi lancar ya. Karena ini syarat utama sebuah kandang ataupun media untuk ayam, itu harus sirkulasi keluar masuknya udara itu harus sehat, harus lancar ya. Nah, seperti air pada saat banjir ini, kalau misalkan tidak lancar, banyak sampah atau apa, itu akan membawa penyakit lama-kelamaan, wabah-wabah yang berbentuk seperti DBD, diare ataupun pasti akan ditimbulkan kita sebagai pengguna lingkungan. Seperti juga ayam, kalau misalkan kandang di bawah dia terendam air, tidak cepat ditanggulangi oleh yang pengelola ayam, ini ayam-ayam ini akan menjadi terserang wabah-wabah penyakit seperti kedinginan atau diare atau yang lain sebagainya. Itu banyak sekali macam ragam yang akan terkena dari efek dari semua ini. Apalagi kalau misalkan kategori penyakit yang kedua, gejala-gejala penyakit yang kedua itu seperti kayak hasil zat amoniak hasil dari penumpukan feses ataupun kotoran ayam yang tidak bisa terurai, yang masih dalam proses penguraiannya, itu masih ada bahan-bahan protein yang masih terkandung yang tidak bisa diurai secara baik oleh bakteri mikroorganisme yang terkandung di fesis ayam tersebut. Jadi kalau misalkan kandang-kandang yang bawah tertutup, tidak ada sirkulasi udara, itu akan gampang sekali tercemar penyakit ya. Nah, ini seperti ini. Semuanya
di atas ya. Jadi itu ayam tetap kering. Jadi nggak basah gitu ya. Jadi nggak lembab. Jadi ayam kesehatan tetap terjaga. Jadi kehangatan ayam juga itu masih ada gitu. Karena sistem dari ayam di tubuh ayam itu kalau misalkan seperti pitik ataupun ayam yang masih kecil-kecil, kalau tidak ada sistem yang namanya hangat, hawa hangat, itu dia akan merasa kedinginan dan kondisi ayam semakin memburuk. Tapi kalau misalkan ada dari lampu 10 watt atau 15 watt ataupun kondisi kandang yang hangat juga dengan pitik masih disatukan dengan induknya, itu akan pitik itu tetap kehangatan ayam tersebut akan terjaga gitu. Jadi kesehatan ayam tersebut juga terjaga. Jadi kalau misalkan anda semua yang ada punya ayam yang terkena penyakit atau apa, itu kalau itu jangan digelapkan ya. Kalau bisa dikasih lampu supaya tetap terjaga kehangatan ayam tersebut, juga suasana itu tetap hangat. Jadi ayam tetap terjaga ya. Soal makan juga harus teratur karena musim-musim penghujan ini banyak keluhan-keluhan dari teman-teman ataupun orang-orang sekitar saya yang banyak mengatakan, yang ngomong ayam banyak yang mati atau gimana, karena emang musim hujan ini banyak sekali kategori penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada ayam. Jadi itu kembali ke kita, apakah kita mau membedah diri agar supaya ayam kita tetap hidup, ataupun kita mau akan menerima ataupun mengambil dari keputusan yang namanya kerugian. Itu saja yang saya berikan, hanya sederhana sih penjelasan ini, tapi sangat mengena sekali. Coba Anda lakukan dan Anda praktekkan di rumah. Yang tadinya ayamnya kandangnya terlalu ke bawah, di bawah dari 50 cm ataupun 40 cm, itu tolong dinaikkan kembali agar terhindar dari air, misalkan dari kebanjiran, juga dari amoniak dari hasil feses ayam yang masih tersimpan situ. Oke, itu saja ya. Ini hanya pengulasan penanggulangan ya, agar supaya kondisi ayam juga, kondisi kandang ayam juga tetap terjaga. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi Anda. Terima kasih, di lain waktu kesempatan yang sama. Salam sukses, salam satu hobi, jago tangguh channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.